Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih kepikiran kalau keselamatan di tempat kerja itu sebenarnya bukan cuma soal aturan yang bikin ribet? Nah, kali ini kita akan bedah gimana caranya mengubah pandangan itu dari yang tadinya cuma dianggap kewajiban, jadi bagian penting yang justru bikin kerjaan kita lebih produktif. Coba deh renungkan sebentar. Ruang kerja Anda sekarang itu beneran ngebantu atau justru malah jadi biang kerok masalah tanpa kita sadari? Lihat deh, tempat kerja kita itu ibarat cermin. Cermin dari cara kita berpikir dan kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kelihatannya aja udah kacau, ya kemungkinan besar cara kerja kita juga ikut berantakan. Dan dari sinilah banyak resiko muncul. Terus, apa sih penghalang terbesarnya? Seringnya ada di kepala kita sendiri. Kita suka mikir kalau perubahan itu sulit, ribet, padahal justru pola pikir yang menolak untuk beradaptasi itulah yang nantinya malah menciptakan masalah baru. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas soal pola pikir. Lanjut ke kerangka praktisnya, yaitu 5R. Terus kita lihat gambaran besarnya lewat K3LH. Setelah itu kita cek soal peralatannya. Dan terakhir, gimana caranya mengubah semua ini jadi kebiasaan. Yuk kita mulai dari fondasinya dulu, pola pikir. Kenapa? Karena tanpa kesadaran dan cara pandang yang benar, sistem keselamatan secanggih apapun ya cuma bakal jadi pajangan, cuma perbaikan sementara yang ujung-ujungnya pasti gagal. Nah, kalau masalahnya ada di pola pikir, solusinya ya bukan sekedar bikin aturan baru, tapi butuh sebuah sistem. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya, sistem 5R. Ini adalah sebuah filosofi dari Jepang untuk mengubah kekacauan menjadi keteraturan. Jadi, apa itu 5R? Ini tuh bukan sekedar bersih-bersih loh. Ini adalah sebuah metodologi dari Jepang yang tujuannya jauh lebih dalam. Ini adalah cara sistematis untuk menghilangkan segala jenis pemborosan, entah itu waktu, material, atau energi, dan yang paling penting mencegah kesalahan terjadi dari akarnya. Sistem ini punya 5 langkah yang saling nyambung dan membangun satu sama lain. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yuk kita bedah satu persatu. Prinsip pertama adalah ringkas. Gampangnya gini, singkirkan semua barang yang nggak perlu dari area kerja. Kalau Anda nggak butuh barang itu, berarti barang itu cuma jadi penghalang. Prosesnya simpel banget kok. Cukup pisahkan mana yang beneran Anda butuhin dan mana yang enggak. Terus kelompokkan barang berdasarkan seberapa sering dipakai. Jadi yang ada di meja atau area kerja Anda ya cuma barang-barang yang esensial aja. Setelah semuanya diringkas, sekarang waktunya untuk rapi. Tapi ini bukan cuma soal kelihatan enak dipandang ya, ini soal efisiensi dan alur kerja yang masuk akal. Kunci utamanya di sini itu kemudahan. Bukan cuma rapi, tapi menata segalanya supaya bisa ditemukan dan dikembalikan lagi dalam hitungan detik. Anggap aja setiap barang itu punya rumahnya sendiri yang jelas. Langkah selanjutnya adalah resik. Nah, ini lebih dari sekedar biar kinclong. Ini adalah soal inspeksi yang proaktif. Ini nih poin pentingnya, resik itu bukan cuma soal kebersihan. Waktu Anda membersihkan sebuah mesin atau peralatan, Anda itu sebenarnya lagi sekaligus inspeksi. Ini cara paling gampang buat nemuin kerusakan kecil sebelum jadi bencana besar. Oke, sekarang kita ke langkah keempat, rawat. Fokusnya di sini adalah standarisasi. Langkah rawat ini intinya soal konsistensi. Tanpa ini, 3 langkah pertama tadi bisa sia-sia. Kita bisa aja balik lagi ke kebiasaan lama. Jadi, anggap aja ini jembatan yang mengubah bersih-bersih sesaat jadi standar jangka panjang. Dan akhirnya kita sampai di puncaknya. Prinsip yang mengikat semuanya, rajin atau disiplin. Rajin ini yang mengubah sebuah proses jadi budaya. Ini yang memastikan 5R itu bukan cuma proyek musiman, tapi jadi cara kita bekerja setiap hari dan jadi tanggung jawab semua orang. Oke, jadi 5R itu kan praktek kita sehari-hari di lapangan ya. Terus gimana hubungannya sama kerangka hukum yang lebih besar? Nah, disinilah K3LH masuk. Kalau 5R itu caranya, K3LH ini alasannya. K3LH atau kepanjangannya Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup adalah payung hukumnya. Ini adalah sistem formal yang dirancang untuk melindungi semua orang di tempat kerja, mulai dari pekerjanya, proses produksinya, sampai lingkungan di sekitarnya. Dan ini bukan cuma sekedar himbauan loh, ini adalah mandat hukum. Undang-undang kita di Indonesia sudah dengan jelas mewajibkan keselamatan kerja di semua jenis tempat kerja. Titik. Kalau kita sampai abai, akibatnya bisa sangat serius. Seringnya dirangkum jadi 5K. Kerusakan pada alat dan properti, kekacauan organisasi,
keluhan dan kesedihan buat korban dan keluarga, sampai yang paling fatal, kelainan atau cacat permanen, dan kematian. Inilah taruhannya. Nah, sekarang kita bergeser dari sistem ke individu. Yuk kita bahas soal alat praktis yang jadi benteng pertahanan terakhir kita. Alat pelindung diri atau APD. Ini dia perlengkapan wajib Anda. APD itu bukan buat bikin gerak jadi susah ya. Justru, ini adalah teknologi yang dirancang untuk melindungi kita dari berbagai risiko spesifik di lingkungan kerja. Contohnya, helm pengaman. Ini fungsinya melindungi kepala kita dari benturan fatal. Sementara kacamata pelindung, ini menjaga mata dari serpihan, percikan kimia, atau bahkan radiasi. Ingat, bahaya itu nggak selalu kelihatan. Pelindung telinga itu mencegah kerusakan pendengaran permanen akibat suara bising, dan masker ini penting banget untuk menyaring debu atau uap berbahaya dari udara yang kita hirup. Kaki kita juga butuh perlindungan khusus. Sepatu keselamatan itu dirancang bukan cuma buat melindungi dari benda berat yang jatuh, tapi juga dari paku, permukaan licin, sampai resiko kesetrum. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Di sini kita akan coba mengikat semua benang merahnya, mulai dari pola pikir, metode 5R, aturan K3LH, sampai alat pelindung diri. Gimana cara menyatukan semua ini? Sebenarnya, inilah intinya. APD dan 5R itu cuma alat. Tujuan akhirnya adalah mengubah semua tindakan yang kita lakukan dengan sadar ini menjadi sebuah refleks. Keselamatan yang sesungguhnya itu terjadi saat tindakan yang benar sudah jadi kebiasaan otomatis. Karena pada akhirnya, keselamatan itu bukan sekedar buku aturan tebal yang berdebu. Keselamatan adalah budaya yang kita bangun dan hidupi bersama setiap hari. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah peran apa yang akan Anda ambil untuk ikut membangun budaya itu?